Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Jamari Mari Sahabat. Baik sahabatku, kali ini saya akan review 8 unit rumah yang kami buat sahabat. Jadi mungkin hari ini kami akan serah kunci kepada pihak tuan rumah sahabat. Sebelum saya serah kunci, saya akan review dulu 8 unit rumah ini sahabat, karena rumah yang kami bina ini sudah siap. Alhamdulillah kami sudah dipercayai kepada pihak tuan rumah. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak tuan rumah sahabat. Oke sahabat, jadi saya membina sebuah rumah sewa sahabat. Jadi saya menggunakan tiang 4x4 di bagian depan sahabat ya tentunya. Jadi 8 unit rumah ini di bagian depan, ini teras depan sahabat ya. Saya menggunakan tiang 4 inci persegi. Jadi seperti ini sahabat. Yang di bagian atas saya menggunakan besi hulu ya. Nah ini yang di bagian atas ini saya menggunakan besi hulu. Jadi ini sangat simpel sekali sahabat. Besi hulunya saya kasih 2x4, 2 inci 4 inci sahabat. Ini sudah sangat kuat sekali karena di antara tiang ke sini sampai tiang ke sini hanya 30 kaki. 10 kaki. Dalam 10 kaki kalau hitungan meter dalam 3 meter kurang 4 cm. Ini kalau hitungan meter sahabat. Dan di bagian depan ini sahabat, nah ini di bagian pintu depan. Di bagian pintu depan kita menggunakan grill ya. Kita kasih grill seperti ini, pintu safety sahabat. Jadi 8 unit rumah ini semuanya depan belakang saya kasih pintu grill untuk pengaman sahabat ya tentunya. Dan juga di bagian tingkapnya ataupun jendelanya saya juga kasih grill juga. Ini grillnya di bagian dalam sahabat, karena tingkapnya ataupun daun jendelanya membukanya ke luar, jadi kita kasih di bagian dalam ya. Nanti kita akan lihat di bagian dalam seperti apa. Di bagian depan memiliki keluasan 3 meter sahabat kali 6 meter. Jadi nanti untuk parkir mobil ataupun sepeda motor sahabat. Dan juga di bagian halaman depan mempunyai keluasan cukup luas sekali. Ini masih ada 9 meter sahabat. Nah ini sangat luas sekali. Nanti kita akan ratakan di bagian area depan sini sampai di sebelah ujung sana sahabat. Ini tanahnya sudah sampai separuh, tinggal tunggu tanahnya lagi, lepas itu kita baru ratakan di bagian depan.
Jadi di bagian depan ini sangat luas sekali. Kita akan lihat di posisi samping, sahabat. Sebelum kita lihat di posisi samping, di bagian depan kita juga kasih kran agar kita nanti yang akan datang, pemilik penyewa rumah ini, contohnya kalau ada kebutuhan mau mencuci kereta ataupun motor, biar mudah, sahabat, tinggal ngambil di bagian depan sudah kami sediakan. Oke, kita akan lihat di bagian samping. Ini kalau kita lihat dari sini, sahabat, di bagian samping ini kita konkret ya. Kita buat kaki 5, lebarnya 1 meter 30 ya, sahabat. Nah, ini kita konkret 1 meter 30. Karena ini di bagian tepi, sahabat. Kita akan lihat di bagian belakang, sahabat. Di bagian belakang kita juga kasih lantai, sahabat ya. Ini lebarnya ini di bagian belakang daripada dinding sampai ke longkang. Ini ada dalam 3 meter ya. Ini 3 meter. Nah, ini 3 meter ini. Ini kita konkret semua. Dan di bagian batas tanahnya di sini, sahabat, kita kasih longkang. Jadi longkang yang kami buat ini di posisi tanah milik pribadi tuan rumah ya. Jadi biar enggak mengganggu tanah di bagian belakang, takut ada terjadi masalah yang tidak kita inginkan. Jadi kita sediakan longkang di tempat tanah milik pribadi ya. Nah, di sini takut terjadi apa-apa masalah yang akan datang, sahabat. Jadi yang di bagian sini sebelah longkang ini parit ya. Ini parit asal. Ini terpulang yang di belakang, contohnya yang akan datang, beliau kalau mau membuat longkang tinggal buat di sebelahnya sini, ataupun dia mau tumpang di sini tapi kena rujuk bincang dengan pemiliknya, insya Allah beliau akan memahami semua. Jadi yang di bagian belakang kita lantai semua ya, sahabat, agar senang yang akan datang tentang pembersihan, biar mudah, sahabat, karena ini rumah sewa. Jadi kita lantai sepenuhnya di bagian belakang. Yang di sini, sahabat, ini dinding toilet ya. Ini dinding toilet. Ini dinding toiletnya dan juga pintu belakang. Pintu belakang kita juga kasih pintu safety grill seperti ini, sahabat, untuk pengaman pintu kayu. Ini kita buat bahannya daripada besi ya, sahabat. Yang di bagian bawah kita kasih plat agar menghindari masalah yang tidak kita inginkan. Nah, kita kasih plat besi.
Kita akan lihat di bagian sebelah ujung sana nanti sahabat. Jadi yang di bagian belakang kita sudah sediakan besi L ya, untuk tentunya untuk gantungan baju ataupun barang dalaman. Ini tinggal ngasih gantungan saja. Kami sudah sediakan besi L-nya. Setiap unit kami sudah sediakan masing-masing sahabat. Jadi yang di sini ini bagian tengah sahabat. Yang sebelah kiri pemilik rumah sebelah, yang sebelah juga sama. Jadi masing-masing setiap pintu kita sudah sediakan tempat jemuran kain ya. Di sini. Nah, di sini sahabat, di sini adalah lubang najis ya. Ini lubang najis kami taruh di bagian belakang tentunya, dan juga di bagian atasnya saya kasih lubang seperti ini. Contohnya yang akan datang ada permasalahan lubang najisnya sumbat ataupun penuh sahabat, kita tinggal buka. Nah, kita tinggal buka, lepas itu kita akan sedot pakai mesin penyedot ya. Kita juga kasih penapis seperti ini agar sampah-sampah biar tidak mudah masuk sahabat. Nah, jadi kita sediakan semua. Jadi yang akan datang ada permasalahannya, kita mau maintenance, insya Allah sangat mudah sekali sahabat. Yang di bagian sini juga sama sahabat, di bagian belakang kita juga sediakan kran satu di bagian belakang dan juga di bagian depan. Jadi setiap rumah kita kasih semuanya. Kita akan lihat di sebelah ujung sana sahabat. Jadi di area belakang sahabat, semuanya kita konkret ataupun lantai seperti ini agar mudah kita ngasih bersih nanti. Ini yang di bagian tengah sahabat ya. Ini yang di bagian lorong tengah. Nah, ini batas rumah. Ini nanti kita akan kasih batu kasaran. Nah, di sini. Lalu kita nanti juga akan bersihkan jalan di depan sana. Karena jalan di depan sana agak rusak, jadi kita akan bersihkan semula, dan mana yang lekuk kita akan timbus batu kasar. Setiap rumah memiliki satu tangki air ya sahabat. Nah, seperti ini. Jadi dalam satu rumah memiliki satu tangki air. Tangki airnya saya taruh di atas kamar mandi ya, seperti ini. Ini ketebalan kamar mandi, dia mempunyai tebal slabnya 5 inci ya. Kita kasih tebal karena di atas ada 2 tangki, jadi kita konkret ataupun cordaknya ketebalan 5 inci.
Jadi yang di bagian halaman depan sahabat, kemungkinan besok mulai kita ratakan karena di sebelah sini sudah penuh tanahnya. Jadi kita ratakan agar mobilnya nanti bisa parkir di depan sini ya. Ataupun motonya, sepeda motornya bisa parkir di sini. Karena di area depan sini sangat dalam, jadi kita perlu timbus dulu agar kereta ataupun mobil bisa parkir di depan sini ya. Jadi kita akan lihat sahabat, kita akan lihat di bagian dalam seperti apa. Ini yang di bagian luar ya, bagian depan. Nah ini di bagian depan, kalau kita lihat di rumah yang paling ujung nomor 8 seperti ini. Nah, jadi di bagian depan mempunyai plafon juga dan juga kaki 5 kita pasang plafon agar nampak rapi sahabat. Oke sahabat, kita akan lihat seperti apa di bagian dalam karena sudah siap. Jadi kita akan masuk satu rumah karena 8 unit ini masing-masing mempunyai 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi sahabat sama. Jadi kita akan lihat bagian dalam seperti apa. Sebelum kita masuk, kita lihat pintu safety-nya seperti ini. Jadi kita kasih pintu safety, kita akan masuk. Lihat di bagian dalam sahabat, kita akan buka dulu. Assalamualaikum. Jadi di bagian dalam, terus tentunya kita menuju ke ruang tamu ya sahabat. Ini ruang tamunya sangat luas sekali. Ini kelebaran dalam 3 meter ya. 3 meter kali 7 meter. Ini panjang dari pintu sampai ke pintu lengkung depan sana 7 meter. Lepas itu bukanya 3 meter. Kita akan masuk. Ruang tamu kita memiliki kipas juga ya. Ini ada kipas. Nah, ini kipas gantungnya. Dan juga kita menggunakan lampu LED panjang ya. Karena ini permintaan tuan rumah. Satu ruang tamu memiliki 2 lampu ya, 2 lampu panjang. Ini kita menggunakan lampu LED seperti ini. Dan juga setiap tingkap sahabat ya, setiap jendela kita kasih grill ya untuk pengaman karena kita menggunakan tingkap aluminium. Lalu kita menggunakan cermin yang berwarna putih abu-abu ya, tapi terang. Jadi di bagian dalam kita kasih safety grill ya, ataupun besi untuk pengaman. Takutnya yang tidak kita inginkan takut berlaku.
Contohnya cermin yang di bagian luar ini diketuk orang, jadi di bagian dalam kalau kita kasih safety, mudah-mudahan selamat sahabat ya. Ini adalah kontrolnya sahabat, ini kontrol untuk kipas ya. Ini kontrol untuk kipas dan juga di bagian skakel ataupun switch kita kasih tempat gantungan kunci ya. Ini kita kasih seperti ini agar senang kita menyimpan kunci di bagian sini. Nah, di sini sahabat. Kita menggunakan MCB. Nah, ini untuk ngontrol current ya. Nah, ini kita simpan di bagian sini. Jadi contohnya ada berlakunya konslet current ataupun strom. Jadi kita tidak kesusahan ya. Karena kita sudah dibagi-bagi currentnya di jalur skakel ataupun di jalur plak ya. Nah, ini kita sudah pecah jadi satu di sini. Jadi yang merah ini sahabat, yang merah ini kegunaannya untuk ngontrol jack ya. Untuk ngontrol jack, contohnya kita pasang televisi ataupun kulkas, ada kerusakan hanya yang merah saja yang rusak. Contoh konslet, hanya merah ini dia akan turun ke bawah karena konslet. Jadi yang di sebelahnya warna kebiruan ini untuk mengontrol jalur lampu ya. Ini untuk mengontrol jalur lampu. Ini keseluruhan lampu ini. Yang merah ini keseluruhan untuk mengontrol jalur jack ya. Jadi kalau ada kerusakan lampu ataupun jack ataupun plak, skakel, nah di sini puncanya sahabat. Jadi kita tidak perlu was-was karena ada tempat kontrol untuk strom ya. Saya letak di bagian sini. Jadi kita akan lihat di kamarnya ya sahabat. Sebelum kita masuk ke kamar, jadi kita juga sudah sediakan langsir ya. Nah, kita sediakan langsir karena apa? Karena rumah yang kami bina ini rumah untuk disewa ataupun rumah kos-kosan sahabat. Jadi contoh kalau ada orang sewa tinggal masuk, kita tinggal letak saja, tidak perlu repot-repot terus memasang langsir, kita tinggal sangkutkan saja karena tempat menyangkut kita sudah sediakan. Oke, kita akan masuk di kamar nomor 1 sahabat ya. Kamar yang nomor 1 keluasan 3 meter kali 3,5 poin ya. Ini sangat luas sekali untuk saya sendiri. Nah, di sini juga sudah ada orang mindahin barang ya, karena rumah yang kami bina ini semuanya sudah disewa sama orang. Jadi ini perabotnya karena yang nyewa ini
bujang, jadi beliau menggunakan perabot simple ya. Nah, ini perabot simple, mudah, karena perabot ini mudah dilipat, mudah dibawa pindah ke sana ke sini, karena beliau ini juga perantau datang kemari memerlukan sebuah rumah, jadi beliau juga menyediakan perabot yang simple, mudah dibawa pergi ke mana-mana. Contohnya beliau kalau pindah kerja, perabot ini mudah-mudahan senang kita kemas, tinggal naikkan dalam mobil. Dan di bagian tingkap sahabat, kita juga kasih grill seperti yang di luar tadi. Semuanya memakai grill ya, untuk pengaman tentunya. Dan di bagian atas tingkap sahabat, kita juga sudah sediakan plak ya, ataupun jack kata orang Indonesia, ataupun orang Jawa namanya jack. Ini kegunaannya apabila pemilik rumah sewa ini ingin memasang AC ya, ataupun account, tinggal kita pasang di sini. Jadi setiap ruangan, setiap rumah sudah disediakan semua. Dan juga kita kasih kipas ya. Nah, ini kipas ini dalam 1 bulan yang lepas sudah saya review. Kipas ini sangat bagus. Ini kipasnya. Jadi setiap kamar kita kasih kipas agar yang sewa rumah ini biar selesai ya. Di bagian atasnya kita menggunakan plafon gipsum, kita buat rata, simple, praktis, dan juga warnanya semua serba putih. Oke sahabat, kita akan lihat di bagian kamar yang nomor 2. Bagian kamar yang nomor 2 kita akan lihat sahabat. Di kamar yang nomor 2 sama juga, kita menggunakan kipas yang sama, cuma yang satu kamar ini berbeda ya. Keberadaan kamar ini hanya tidak memiliki tingkap ataupun jendela, karena rumah ini yang di bagian tengah-tengah ya. Jadi ruang yang saya mau kasih tingkap nggak ada, karena ini rumah yang di bagian tengah. Jadi kita akan lihat di bagian bawah sama juga, kita menggunakan keramik yang sama tentunya, keluasan 3 meter kali 3 meter kali 3 meter poin 5 ya. Nah, ini. Jadi keluasan tetap sama. Oke, kita akan lihat di bagian dapur seperti apa ya. Sebelum kita lihat di bagian dapur, kita akan tunjukkan di sini kami sudah sediakan plak khususnya untuk televisi, dan di sebelahnya juga saya kasih untuk area ya, untuk antena. Jadi kita sudah siapkan semua sahabat, tinggal kita taruh di mana posisinya, televisinya diletak di mana itu terpulang. Jadi kami sudah sediakan khususnya untuk plak dan juga area ya. Oke sahabat,
Jadi semuanya sudah kami sediakan. Kita lihat di bagian dapur. Jadi di bagian dapur sahabat, kita hanya menggunakan lantai saja ya. Ini lantainya sudah dipasang karpet. Ini yang masang pihak tuan rumah yang menyewa ini ya, karena rumah ini sudah disewa dengan orang. Jadi beliau sudah memasang karpet di bagian dapur. Jadi di bagian dapur sahabat, khususnya kita sudah siapkan double top ya, seperti ini. Ketinggian double top kami buat standar. Tinggi double top 90,5 cm ya. Dan kepanjangan double top 2 meter poin 5. Jadi ketinggian double top 95 cm dan juga kepanjangan 2,5 meter. Jadi yang di bagian singki kita hanya kasih satu singki saja, khususnya untuk mencuci barang dapur ya. Contohnya seperti ini. Lalu di bagian pinggir kanan kiri dan juga depan kita kasih bendol karena takut air mericik ya. Khususnya mericiknya di bagian sebelah sini, karena di bagian sebelah sini dapur. Di bagian kerannya sahabat, saya memakai kepala keran sejenis, kita boleh kasih bengkok, contohnya seperti ini. Lalu kita tekan seperti ini sahabat. Nah, ini airnya sangat laju sekali. Dan di bagian dalam sahabat kita kasih singki yang ada safety-nya. Contohnya kita taruh seperti ini, kita tekan ke bawah, lalu kita buka airnya sahabat ya. Kita buka airnya. Ini contohnya kalau kita mau mencuci di bagian dalam singki ya. Contohnya kotor, kita akan cuci, kita tutup di bagian bawah, lepas itu baru kita cuci. Ya, jadi contohnya seperti ini. Jadi airnya enggak turun ke bawah. Lalu kita buka, terus airnya akan turun ke bawah. Jadi singkinya ini mempunyai safety di bagian bawah ya. Lalu kita akan lihat di bagian pintu belakang sahabat. Pintu belakang kita kasih pintu safety juga, tentunya pakai bahan besi. Jadi yang di bagian bawah kita kasih plat sahabat. Jadi contohnya seperti ini. Dan juga kita akan tunjukkan yang di bagian sudut sini sahabat. Kita sudah sediakan keran ya. Tentunya ini keran kegunaannya untuk mesin cuci ya.
kita sudah sediakan, jadi tinggal pakai saja. Dan juga yang di bagian bawah sahabat, tentunya lubang untuk pembuangan mesin cuci, pembuangan air kita sudah sediakan. Kita akan lihat di bagian kamar mandi. Kamar mandi ini berukuran 4 kaki kali 6 kaki sahabat. Kamar mandi tentunya mempunyai shower. Nah, contohnya seperti ini sahabat, kita memakai shower untuk kamar mandi. Dan juga kita memakai jamban duduk ya. Contohnya seperti ini untuk kita membuang air besar. Oke sahabatku, dimanapun Anda berada, sebelum saya akhiri video kami, saya ucapkan ribuan terima kasih terhadap rekan-rekanku dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sehat selalu, lancar rezekinya, dan lancar usahanya sahabat. Dan saya sendiri juga begitu, mudah-mudahan sehat selalu dan lancar pekerjaannya, lancar usahanya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sahabat, saya akhiri dulu video-video kami. Apabila video kami bermanfaat bagi masyarakat, sila share sesama teman-teman Anda agar selalu mendapatkan info-info terbaru dari video kami sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.